IEEE 754 ya, standar penulisan di mana ada dua format ya. Jadi ada format single dan format double. Nah, dari sana kita ketahui bahwa setiap tipe data, setiap data itu ada batasannya. Ya, setiap data ada batasan. Mau tidak mau ketika dilakukan proses operasi, bisa jadi di dalamnya terdapat pembulatan karena keterbatasan jumlah bit yang bisa digunakan. Nah, sehari ini kita akan mengilustrasikan itu, tetapi hanya dengan untuk mempermudah. Jadi kita tetap pakai desimal, ya, dan jumlah bitnya pun kita kecilkan supaya memudahkan kita dalam proses penghitungan. Tapi itu hanya ilustrasi. Realnya sebenarnya seperti itu, tapi bitnya lebih panjang, ditambah operasinya dalam bentuk biner, gitu ya. Oke, baik. Nah, ini berdasarkan standar IEEE 754, ya. Jadi setiap operasi tambah, kurang, kali, bagi itu sebenarnya bentuknya adalah operasi tambah seperti aritmatika biasa, tapi di dalamnya ada pembulatan. Demikian juga pengurangan, ada pembulatan. Perkalian, pembagian juga demikian. Ya, di dalamnya sudah ada pembulatan. Karena tadi kondisinya ya, setiap data itu ada batasan jumlah bit yang bisa digunakan. Oke. Kemudian lanjut. Nah, ini algoritma ya, algoritma operasinya ya. Pengoperasian di sini contohnya untuk penjumlahan. Tapi juga sama saja dengan perkalian, pengurangan dan pembagian. Ya, sekarang kita lihat ya algoritmanya. Mulai dari start, kemudian kita compare eksponennya. Jadi sebelumnya kita indikan dulu ya. Ini signifikan, kemudian ini tanda gitu ya, plus minus signifikan kali ya 2 pangkat T gitu ya. Kita pakai 10 aja deh. Anggap aja desimal ya. Oke, ini signifikannya, ini eksponennya. Oke ya. Jadi kita bandingkan ya dua buah angka yang ingin kita jumlahkan tadi ya, eksponennya, di mana yang eksponennya lebih kecil kita geret ke yang lebih besar. Artinya ketika misalnya kita ada dua bilangan, A itu eksponennya misalnya 5, kemudian ini A eksponennya, EA gitu ya, EA sama dengan 5, kemudian EB sama dengan 7 misalnya, maka saat kita ingin menjumlahkan, ini kita geret jadi 7. Ya, kita geser jadi 7. Ya, ini digeser jadi 7. Disamakan. Ya, disamakan dulu. Ya, kalau saat kita ingin menghitung luas area dan sebagainya, itu satuannya harus disamakan dulu, gampangnya begitu ya. Satuannya harus disamakan. Tidak boleh desimeter kita kali dengan milimeter kecuali setelah disatukan. Ya, satuannya disamakan satuannya. Oke. Kemudian setelah disamakan eksponennya, otomatis ya yang kecil itu signifikannya tentu disesuaikan ya. Signifikannya disesuaikan. Kemudian baru kita jumlahkan signifikan. Ya, signifikannya kita jumlahkan. Nah, saat proses pengubahan eksponen kemudian berakibat ya signifikannya berubah, itu pun ya harus ada penyesuaian ya. Ya, ketika misalnya SB gitu, SB ya sampai 2 angka di belakang koma, ya, maka signifikannya ini pun juga hanya sampai 2 angka di belakang koma ya. Ya, harus disesuaikan juga ya lebarnya. Oke, otomatis di situ ada kemungkinan proses pembulatan ya sebelum dilakukan penjumlahan ini ya. Ya, untuk membuat signifikannya sesuai. Oke, kemudian setelah dilakukan proses penjumlahan, ya bisa jadi, ya, dimana kalau untuk bilangan desimal S ini, ya kurang dari 10 ya, kurang dari 10 ya, ya S-nya kurang dari 10 lebih dari lebih dari 0, sama dengan ya, kalau 0 selesai, lebih dari 0. Ya tentu ini nilai ya S-nya ini ada tanda. Oke, maka ya ini yang bentuk normal ya, bentuk normal. Maka setelah kita lakukan penjumlahan,
bisa jadi signifikannya menjadi tidak normal. Maka perlu kita normalisasi. Ya, kita perlu normalisasi. Selanjutnya juga otomatis eksponennya juga harus kita sesuaikan. Ya. Setelah itu, ya bentuknya sudah normal, maka kita cek apakah overflow atau underflow. Kenapa dicek? Ya, apakah overflow atau underflow? Ya, kalian kemarin memahami ya bahwa baik format single maupun double itu ada pangkat maksimum dan pangkat minimumnya ya. Ya, ketika sudah melebihi pangkat maksimum, ya otomatis jadi overflow. Ya, ketika sudah kurang dari pangkat minimum, otomatis jadi underflow. Jika seperti itu, maka ya kita keluar, selesai. Hasilnya tidak dapatkan. Not number, gitu ya, not number. Oke, ya. Tetapi jika tidak overflow atau underflow artinya, maka ya kita bulatkan lagi signifikan to appropriate number bit. Ya, kita sesuaikan bitnya. Ya, jadi kalau tadi misalnya hanya sampai 2 angka belakang koma, maka ya hanya sampai situ saja. Karena ketika di proses penjumlahan, kemudian dinormalisasi, ada geser ya. Ya, ada geser. Itu kita sesuaikan. Oke, setelah kita bulatkan, maka dicek ya apakah sudah normalize, sudah bentuknya normal, ya jika ya selesai. Itulah hasilnya. Jika tidak, naik lagi ke atas. Muter lagi. Seperti ini. Oke ya, ini algoritma. Oke, sekarang contohnya ya untuk menambah paham ya prosesnya. Jadi misalkan kita punya 2 buah bilangan. Ya, 9,999 dikali 10 pangkat 1 ya ingin kita jumlahkan dengan bilangan kedua 1,610 dikali 10 pangkat min 1. Ya, signifikannya berbeda. Eksponennya berbeda. Ya, 1 dan min 1. Tentu harus kita samakan. Ya, yang kecil yang min 1 kita geser jadi pangkatnya eksponennya jadi 1. Ya, sehingga 1,610 dikali 10 pangkat min 1 karena kita ubah eksponennya jadi 1, maka otomatis signifikannya bergeser juga. Jadi 0,01610 gitu kalau mau ditambahkan ya. Oke. Ya. Nah, karena signifikan bilangan yang satu lagi hanya sampai 3 angka di belakang koma, maka ini juga harus dibulatkan. Ya, dibulatkan jadi sampai 3 angka di belakang koma. Oke ya. Kemudian dijumlahkan setelah itu. Sehingga dapat 10,015. Oke, ini hasil penjumlahannya. Ya, pangkatnya tetap 10 pangkat 1, pangkatnya 1 gitu. Eksponennya tetap 1. Ya, anggap saja itu masih tidak overflow atau tidak underflow. Jadi aman ya. Kemudian ya kita masuk ke tahap berikutnya, kita lakukan normalisasi. Ya, sehingga normalisasi jadinya 1,0015 kali 10 pangkat 2. Oke, kemudian kita lakukan pembulatan sampai 3 angka belakang koma ya. Ini ya. Jadi 1,002 kali 10 pangkat 2. Dicek sudah normalize. Maka inilah hasil penjumlahan. Oke. Paham? Paham ya? Ini kira-kira seperti itu prosesnya. Ya. Kalau pakai kalkulator langsung selesai. Ya. Tapi kita tidak lihat itu, kita lihat prosesnya. Ya, proses di dalam prosesornya seperti itu. Kemudian penyimpanan di memorinya juga begitu. Ya harus fix. Ya, kalau 4 angka di belakang koma, 4 angka signifikan, 4 angka. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Ya. Nah, kemudian ini ada guard and round bit. Jadi ada 2 bit yang digunakan untuk menjaga ya supaya hasilnya lebih presisi. Ya, hasilnya lebih presisi. Ya, karena
berkaitan dengan tadi ya, tadi misalkan karena geser-geser tadi, salah satu angka digeser kan ya, eksponennya untuk penjumlahan atau perkalian, pengurangan. Ya, kalau perkalian dan pembagian nggak ada masalah ya, tidak ada masalah. Ya, gitu ya. Nah, oke, jadi misalkan ini pakai metode yang sebelumnya tadi, yang sama dengan contoh sebelumnya. Misalkan kita punya dua bilang. Ini mohon maaf saya ubah ya. Di slide kalian mungkin masih 2,34. Di sini 2,33 biar sesuai ya. Oke, 2,56 dikali 10 pangkat 0 ditambah 2,33 dikali 10 pangkat 2. Ya, dengan 3 angka signifikannya, ingat ya, 3 angka signifikan. Nah, kemudian kita sesuaikan pangkatnya, maka pangkat yang kecil digeser supaya sama dengan pangkat besar, 10 pangkat 2, sehingga signifikan berubah jadi 0,0256. Oke ya, 0,0256. Nah, karena dengan 3 angka signifikan ini sampai 2 angka di belakang koma, maka ini pun harus dibulatkan. Jadi 0,02 dikali 10 pangkat 2. Ya, pangkatnya sudah sama ya, tidak ditulis. Kemudian kita jumlahkan jadi 2,3 itu kali 10 pangkat 2. Oke. Ini kalau tanpa bit tambahan untuk menjaga hasilnya tadi. Enggak bit and round bit. Enggak and round bit. Oke. Nah, bagaimana kalau dengan 2 bit tambahan dalam prosesnya? Ya, maka kita punya angka pertama yang lebih besar 2,33. Kemudian angka yang lebih kecil tadi yang disamakan Pak eksponennya 0,0256 tetap dalam kondisi. Jadi tadi 3 digit signifikan itu sampai 2 angka belakang koma ditambah 2 bit tambahannya. Jadi ini tidak perlu dibulatkan dulu. Ya, kita hitung dulu. Kita hitung dulu dapat 2,3556. Ya, sehingga setelah ini baru dibulatkan. Ketika dibulatkan sampai 2 angka belakang koma, 3 angka signifikan, ya didapat karena ini ganjil dibulatkan ke atas ya. Jadi 2,3 kali 10 pangkat. Oke. Nah, dengan ya bit tambahan tadi hasilnya jadi berbeda. Ya, hasilnya menjadi berbeda. Oke ya. Jadi seperti itu. Jadi dalam standar IE 754 itu dibolehkan ada ya 2 bit sebagai penjaga tadi ya, penjaga dalam proses pembuatan. Jadi ini bisa lebih presis. Oke, paham? Ya, lanjut ya. Mudah ya. Kemudian pembulatan, error dari pembulatan. Jadi misalkan kita punya sebuah bilangan, ya, bilangan sesungguhnya adalah x. Ya, kemudian ya ketika kita tulis dengan floating point form untuk floating point, ya maka ada proses pembulatan di dalamnya karena ada batasan tadi, ya ada batasan tadi. Maka ya dengan floating point form, ya maka nilai floating point form tadi ya sama dengan nilai sesungguhnya dikali 1 plus delta. 1 plus delta. Delta ini error. Jadi errornya tergantung berapa besar x. Dia depend on x. Ya. Ya. Nah, bisa juga kita cek errornya, deltanya, misal delta. Ya, kita buat dia independen dari x. Ya, kita buat dia independen dari x. Maka, ya gampang lebih. Misalkan kita punya bilangan 1,032. Ya, kita ingin bulatkan sampai 2 angka di belakang koma atau 3 angka signifikan. Ya, maka ketika 2 ini otomatis dibuang, gitu ya.
Tetapi ketika ini 6, maka dibulatkan ke atas. Ya, dibulatkan ke atas. Artinya errornya adalah setengah dari ini ya, bit terakhir, digit terakhir. Setengah dari digit terakhir ini ya, maksudnya dalam pembulatan ya, errornya itu nilai mutlak dari deltanya ya, itu kurang dari setengah dari bit terakhir, mudahnya gitu. Ini ya, setengah dari bit terakhir. Oke. Sedangkan dalam chopping ya, itu deltanya atau errornya ya itu lebih dari ya min ini ya, dari bit terakhir. Tapi kalau ini dibuat positif, dipositifkan, dia kurang dari bit terakhir ya, di nilai mutlakkan, karena ini pasti negatif ya. Ini deltanya pasti negatif karena di chopping, dibuang. Oke, kira-kira seperti itu errornya. Lanjut contoh. Nah, ini agak sedikit kurang pas ini ya pangkatnya. Jadi ini kita diminta menghitung ini ya. Ini ada formulanya, kita diminta menghitung di mana nilai A, B, C-nya. Ya, misalnya A ditambah B tambah C. Ini kan harus kita sesuaikan pangkatnya. Jadi A tambah B, pangkatnya disesuaikan dengan yang terbesar ya. Maka ini selisihnya ada 7 pangkatnya. Ya, jadi terlalu besar, padahal ini sampai 4 angka signifikan. Ya, sampai 4 angka signifikan. Oke, maka kita geser aja ya, ini jadi plus aja ya, biar ada artinya ya. Karena kalau tetap min ini B-nya jadi 0. B-nya jadi 0 ya, ketika disamakan pangkatnya. Supaya ada artinya ini plus 3. Ya, mudah-mudahan ini karena di fotokopi ininya hilang mungkin. Garis vertikal dipaksa. Ya, nah ketika dia plus 3, ya misalnya kita lakukan operasi standar tadi ya, ini bentuknya belum normal gitu ya. Ini bentuknya belum normal. Jadi kalau kita normalisasi ini jadi 4,523 kali 10 pangkat 3 gitu ya. Ya, dan ini kalau kita normalisasi yang B-nya jadi 2,115 ya dikali 10 pangkat 2. Dan ini kalau dinormalisasi jadi 2,583 dikali 10 pangkat 2. Ya. Kita hitung dalam bentuk normalnya aja ya. Karena tadi standarnya dinormalisasi dulu. Standarnya. Oke. Kemudian kita menghitung A plus B plus C. Ya, sebenarnya kalau kayak gini ini bebas ya. A plus B dulu baru plus C, atau A ditambah dari B plus C. Ya, tapi kita sesuaikan aja urutan, sesuai urutannya saja. A plus B, ya kita hitung A plus B, maka ya ini sama dengan ya 4,523 kali 10 pangkat 3. Oke, ditambah ya langsung aja ya, kita buat langsung aja ya, ditambah 0,2115 ya, berarti 5-nya dibulatkan ya, sampai 3 angka belakang koma ya, jadi 212 kali 10 pangkat 3 ya, sehingga dapat 4, ini enggak persis 7, 3, 5. 10 pangkat 3. Oke ya. Ini hasil dari A plus B. Dan dia sudah normal. Ya, oke ya. Cukup seperti ini, kemudian tambahin C. A plus B plus C. Jadi sama dengan 4,735 kali 10 pangkat 3 ditambah, ini kita sesuaikan, pangkat 0 ya. Kita buat pangkat 3. Kalau dibuat pangkat 3, geser 0, geser berapa? 3. 0, 0,
ya 2 ya, 002. Ininya hilang. Ya. Oke, kan ini sudah genap ya. Kali 10 pangkat 3. Jadi didapatkan 4,737 kali 10 pangkat 3. Ya, ini ya. Kira-kira prosesnya begitu. Ini kalau penjumlahan atau pengurangan sama saja ya. Pengurangan sama saja. Bagaimana yang E? Atau yang B aja deh. A bagi C gitu ya. A bagi C. Maka kita langsung aja ya. A bagi C 4,523 dibagi 2,583. Tinggal ini eksponennya 10 pangkat 3. Ini ya 0. Ini 0. Ya, tinggal ini kita hitung. Nah, hitung. Nanti ujian ini boleh pakai kalkulator. Hitungnya nggak sulit. Bisa sih, saya yakin kalian semua bisa. Cuman butuh waktu. Ya. Dan itu bukan hal yang prinsip ya. Prinsip ini sih ya. Kalau itu nggak bisa, berarti 4,523. 4,523 dibagi 2,583. 1. Hasilnya ini 1,7510. 0,7510. Nah, dibulatkan 1,7. 10 pangkat 3. Ya. Oke, kira-kira seperti itu pembagian. Kalau yang F misalnya, ya ini kalau berdasarkan prioritas dari operator, ini prioritasnya sama ya, bagi dan kali ini sama. Kalau seperti ini tanpa ada tanda kurung, maka kita kerjakan ini B bagi C, hasilnya baru dikali. Ya, kalau kita ingin B dibagi hasil kali C dan A, ini harus kita kasih kurung. Ya, kita kasih kurung. Oke, bisa kalian hitung di rumah ya. Hitung nanti, bukan di rumah. Oke ya, kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau tanya? Kenapa dikurung dulu tadi, Pak? Yang mana? Yang F ya? Iya, Pak. Jadi kalau B dibagi C dikali A, ya, ini proses pengerjaannya adalah B dikali C, hasilnya baru dikali A, gitu ya. Nah, kalau kita ingin ya bahwa B ini dibagi C dikali A, maka tulisnya B dibagi A dikali C, C dikali A. Kayak gitu ya maksudnya ya. Ya, maksudnya gitu. Dikurung. Ini maksudnya kalau kita maunya seperti ini. Maka kalau nggak dikurung jadi salah. Gitu. Ya. Ya, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Kalau di sini tuh aturan pembulatan yang dipakai yang mana ya, Pak? Ini kan kalau yang atas kan 2115 jadi 212, terus yang bawah 2583 jadi 002. Itu kenapa nggak 003 ya, Pak? Yang ini ya? Iya, Pak. Ya, jadi ya aturannya kan ini kan 0,0025 ya 25 gitu kan. Ingin kita bulatkan sampai 3 angka belakang koma kan. Nah ini kan udah genap. Jadi ininya dicoping gitu. Kalau ininya 1 baru dinaikin jadi 0,002. Kalau ini 1 ya, 15. 15 jadi 0,002. Ini
aturan pembulatan yang kita sepakati. Ya, walaupun jujur saya nggak suka. Saya lebih suka kalau 5 langsung dinaikkan ke atas, dibulatkan ke atas. Dan menurut standar IEEE itu juga bisa ada. Jadi ada banyak standar IEEE untuk pembulatan ya. Kalau di komputer itu yang dipakai ya. Kalau udah belakangnya 5 itu naik ke atas. Kenapa saya lebih setuju itu? Ya, karena itu errornya jadi lebih minim dibandingkan ini. Ini ketika kita buang itu kan lebih dari setengah kan? Ya. Kalau misalnya ini kan 0,00258 tadi ya. Ini kita buang. Ini kan lebih dari setengah digit ini kan. Ya. Lebih dari. Ataupun misalkan ini 00 juga tidak ada masalah ya. 00 pun ya ini kan kalaupun kita naikkan ini cuma setengah selisihnya atau turunkan pun sama-sama setengah. Tapi kemungkinan kalau ini 5 belakangnya kan bisa jadi masih ada bilangan lain, bilangan belum. Kalau masih ada berarti kemungkinan. Tapi kalau ini 4 belakangnya 4 ya pasti dibuang. Walaupun ini 999 semua. Ya masih lebih dekat kalau ini dibuang kan. Jadi bilangan ini masih lebih dekat ke 0,002 dibanding ke 0,003 gitu ya. Ya, logika saya itu pembulatan itu mencari bilangan yang lebih dekat gitu. Bilangan yang lebih dekat. Kalau tadi yang 0,00258 misalnya gitu. Ini kan lebih dekat ke 0,003, lebih dekat ke 0,003 dibandingkan ke 0,002 ya. Gitu ya. Ini logikanya begitu. Tapi oke lah kita ikutin ini aja. Jadi ketika ini genap, maka di topping ini, topping. Ketika genap di topping. Ketika ininya ganjil, misalnya 1, baru dinaikin ke atas. Dibulatkan ke atas. Sorry, jangan dicoping. Ya, dibulatkan ke bawah. Jadi ya. Paham ya? Terus ini? Oke, Ya, Pak. Terima kasih, Pak. sama. Kita lanjutkan ya. Berikutnya, loss of significant digit. Ya, kehilangan ya angka signifikan. Ya. Nah, misalkan kita punya 3 buah bilangan, di mana Z merupakan hasil pengurangan dari X star, Z star, hasil pengurangan dari X star dengan Y star. Ya, dan di mana X star dan Y star itu memiliki ya R digit apa nih? R atau R memiliki N digit signifikan pertama yang sama. Ya, memiliki ya N digit signifikan pertama yang sama. Maka otomatis Z star akan memiliki akurasi yang kurang dari R signifikan. Kalau sebelumnya X dan Y itu akurasinya sampai R digit signifikan, maka Z star akan berkurang angka signifikan ya sebanyak N, berkurangnya sebanyak N. Contoh, nah ini lagi-lagi yang di slide kalian itu salah angkanya, tapi di halaman berikutnya benar slide kalian. Jadi ini copy paste kalau yang slide lama ya, yang belum direvisi. Ini copy paste X star dan Y star, angkanya sama. Nah ini beda ini. Jadi 4 digit pertama sama, ya 4 digit pertama sama. Tapi 4 digit berikutnya berbeda. Jadi masing-masing ini ya ada 8 digit signifikan. Ya, 8 digit signifikan. 4 ya. Kemudian Z star ya merupakan hasil pengurangan dari X star dan Y star. Ya, 7 digit signifikan, 8 ini. Ya, ini lupa belum diganti. 8 digit signifikan. Ya. Oke. Kemudian Z-nya setelah kita hitung hasil pengurangan X star dan Y star, kita dapatkan ini. Ya, kan ini sama angkanya ya. 4 angka pertama sama. Jika dikurangi otomatis habis ya.
tinggalnya 1, 2, 2, 1 dikali 10 pangkat 1. Oke, ya. Sehingga ketika diubah, dinormalisasi, didapat 1,221 ini nggak ada ya. 0, masih belum selesai berarti revisi. Jadi Z-star sama dengan 1,221 kali 10 pangkat min 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Ya. 4. Ini juga sama dengan min 4. Salah semua. Min 3. Memang digeser 4 ya, tapi ini kan ada pangkat 1. Ya, min 3. Oke. Nah, ini jadinya Z-star jadi hanya ada 4 angka signifikan. Nah, ini operasi yang seperti ini kita harus hati-hati, ya harus hati-hati. Ya, kebetulan kalau untuk ini oke lah, apa-apa. Tapi nanti kita berkaitan dengan operasi pengurangan terutama ya. Ketika angkanya dekat, nilainya mendekati, ya, dan keduanya saling mengurangi, ya, ada proses pengurangan di antara keduanya, maka kita harus hati-hati, ya. Sekarang kita lihat contohnya. Ya, ini bagaimana mencegah loss of significant. Jadi misalkan kita ingin mencari akar ya, dari fungsi kuadrat. Ya, kita sudah punya rumus ABC ya. Ini ya rumus ABC yang biasa ya. Bentuknya kita buat seperti ini. Oke. Nah, kalau kita kalikan masing-masing semuanya dengan sekawan ini, maka kita dapatkan akar pertama ini, akar kedua ini rumus. Jadi R1 ada 2 rumus ya. Ini yang biasa dan yang setelah dikali sekawan. R2 juga demikian. Ini yang biasa, ini yang sekawan. Nah, dalam aritmatika terbatas, ya, dalam aritmatika terbatas kita harus hati-hati ya. Kalau satu ujian ada rumus ABC gini, kalau langsung hitung pakai kalkulator langsung dapat hasilnya dengan kalkulator, itu tidak ada masalah. Karena tidak dibatasi tadi. Tapi ketika dibatasi signifikannya, angka signifikannya atau digit yang kita batasi, maka kita harus berhati-hati terutama pada kondisi tadi ada pengurangan 2 buah bilangan yang nilainya dekat. Ya, itu ada peluang terjadi kehilangan angka signifikan. Ya. Oke. Nah, kan kita lihat contoh, ada ini gitu. Kita hitung. Ya, ini berarti A-nya 1 ya. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1,11 alias kalau kita buat kita normalisasi jadi 1,1111 ya 5 ya. Kali 10 pangkat 2. Oke, ini C-nya. Ya, kita buat ya. Nah, kita diminta menghitung ya dengan floating point 5 digit, 5 angka signifikan. Ya, 5 angka signifikan. Bagaimana menghitungnya? Misalnya kita hitung akar pertama R1 tadi. R1 ini kan tadi rumusnya apa? Min B ya. Kemudian ditambah ya. Ditambah B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Ya. Ini R1. Kalau kita hitung-hitung dulu di sini min B plus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A dikali min B min akar B kuadrat min 4AC dibagi 2. Sama ya, min B min akar B kuadrat min 4AC. Ini jadi apa? Jadi B kuadrat. B kuadrat. Kemudian ini saling meniadakan, habis ya. Tinggal ini jadi B kuadrat min 4AC dibagi ya ini 2A dikali min B min akar B kuadrat min 4AC.
tinggal ini ya. Ini min jadi plus ya. Ini jadi 2, A-nya jadi 2C. Oh, jadi nggak hafal ya. 2C dibagi min B, min akar B kuadrat. Ya. Nah, sekarang kita hitung nih, bawahnya kita hapus dulu. Ini atau, ya, jangan depan akar. Atau R1 sama dengan plus ya, 2C dibagi min B, min akar B kuadrat min 4AC. Sisanya kita hapus. Jadi kita hitung dengan 2 algoritma ya. Tentu dalam aritmatika terbatas ya, cuma 5 angka. Oke. Jadi kita butuh pertama yang kita hitung adalah B kuadrat. B kuadrat ini jadi sama dengan ini ya. Ini dikuadratkan. Kita hitung ini aja. Pakai kalkulatornya sampai 5 angka signifikan ya. 5 angka signifikan. Oke. 1,111 dikuadratkan 1,2345 ya, 23454 gitu ya, sampai sini aja ya dibulatkan ya, dikali 10 pangkat 4. Ini B kuadrat ya, dapat ya. Kemudian kita hitung 4A dikali C aja langsung deh. 4A ini kan 4 kali 1 ya, 4 ya. 4AC, jadi sama dengan 4 dikali ini ya, C-nya ya. Jadi 4,844 ya, kali 10 pangkat 0 ya. Oke. Sehingga saat kita ingin menghitung B kuadrat min 4AC, ini jadi sama dengan, ya ini kalau kita sesuaikan pangkatnya, ini ya, jadi digeser 41 jadi 0,000 baru 3 ya, tambah 48. 48 itu jadi 5 ya, oke ya, dikali 10 pangkat 4. Oke, saat kita kurangi, ini dikurangi ini, maka dapat 1,2340 kali 10 pangkat 4. Gitu ya. Ya, prosesnya harus begini. Kemudian diakarkan. Akar B kuadrat min 4AC ini sama dengan ya, 1,2340 diakarkan dapat 1,234. Salah itu ngaco. Pakai kalkulator enggak. Jadi akar dulu 1,234 ya, dapat 1,11085 ya. Ini karena bilangan genap, maka 5-nya dibuang. 5-nya dibuang. Oke ya. Kemudian dikali 10 pangkat 2 ya. 10 pangkat. Oke. Ya, ini baru sampai akar ini, diskriminasi. Ya. Kemudian baru kita hitung min B, min akar B kuadrat min 4AC. Nah, ini kan positif. Ini negatif ya, B-nya, min B. Oh, plus, sorry. Plus. Ya.
Ini angkanya mirip ya. Angkanya mirip. Jadi ini min negatif dikurangi ini. Berarti hasilnya negatif ya. Negatif. Selisihnya berapa? 0,0003 ya. Kali 10 pangkat 2. Oke. Kalau kita mau normalisasi juga boleh. Kita biarkan aja begini dulu. Ya, sebenarnya nih bagusnya dinormalisasi. 3 kali 10 pangkat 4 ya. 4 min 2. Ya. Sehingga R1 dengan metode 1 sama dengan min 3 dibagi 2 ya, dibagi 2 dikali 10 pangkat min 2. Jadi min 1,5 kali 10 pangkat min 2. Oke ya. Kemudian kalau pakai ini, maka kita perlu hitung 2C. Ini yang 1 ya. Ini yang 2. Metode yang kedua. Algoritma. Ya, maka kita perlu hitung 2C. 2C ini sama dengan 2,4242. Ya, kemudian ini sudah ada. Kemudian min B, ini kan udah dihitung ya. Min B, min akar B kuadrat min 4AC. Jadi ini negatif. Ya, negatif. Ini ya. Jadi min 2 ya. 2,111 semua ya. 2,119 ya. Ya, betul ya. 1 jadi 2 ini 1 semua kan. 1,9. Oke, kali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 ya. Sehingga R1 ya sama dengan 2,4242 dibagi ya min 2,2219 dikali 10 pangkat min 2 ya. 10 pangkat min 2. Jadi sama dengan kita hitung. Tidak bisa 2,4242 1,0910 jadi dibulat ini kali 10 pangkat min. Kalau dihitung dengan kalkulator biasa tanpa ada batasan, tentu kalkulator ada batasan, batasannya lebih panjang ya. Kita kan hanya 5 angka signifikan. Maka error ini lebih kecil, ini lebih mendekati. Ini selisihnya jauh ya, lumayan ya. Ini min 1,5. Sedangkan ini minnya lupa. Ya, min 1,09. 10 ya. Kalau mau sampai sini min 1,1 gitu ya. Tapi kita ngikutin angka signifikan di sini ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk saat kita menghitung dengan algoritma yang terbatas, angka signifikan yang dibatasi, maka kita harus hati-hati saat proses penghitungan, di mana kalau di dalamnya ada ya pengurangan 2 buah bilangan yang angkanya hampir sama. Itu yang harus kita hindari. Karena ada kemungkinan terjadi loss of significance. Bagaimana mengatasinya? Cari formula yang lain. Contohnya ini, ya, karena dengan rumus biasa, rumus ABC biasa, ada peluang terjadi loss of significance karena min B dan B kuadrat atau B dan B kuadrat min 4AC angkanya hampir
sama. Oke, angkanya hampir sama. Dan ini ada ya pengurangan di sini. Sehingga rumus ini harus kita hindari kalau ABC-nya nilainya seperti ini. Ya. Bagaimana menghindarinya? Kita buat formula yang misalnya ini dikali sekawannya dapat formula ini, kemudian kita hitung. Di sini lebih aman. Kenapa lebih aman? Karena ini tidak terjadi pengurangan angka yang hampir sama. Ya, ini bisa dikatakan penjumlahan dua buah bilangan negatif gitu ya. Penjumlahan dua buah bilangan negatif. Jadi aman. Gitu ya. Oke. Paham kan ini? Ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang di 4AC itu kenapa bulatnya jadi 0,005, Pak? Padahal kan yang 4 genap. Kan ini. Oh. Iya juga ya. Kenapa tuh? Bukan memang gitu ya, Pak? Oh, dia 5 oh iya, ini aja, 8. Ini 8. Iya tuh, saya hampir bingung. Betul. Iya, ini kan 8 bukan 5. Ini kan 0,00048. Maka kalau dibulatkan sampai 4 angka di belakang koma, makanya otomatis jadi 5. Oke ya, paham ya? Paham, Pak. Untung ada yang ingetin saya. Itu saya juga, oh iya ya. Oke, ada lagi? Tidak ada? Oke, baik. Sedikit lagi selesai gitu. Mudah-mudahan sebelum zuhur selesai. Nah, setengah 12. Nah, ini kondisi dan ketidakstabilan. Ya, ini kayaknya habis. Iya, habis. Kalau gitu kita istirahat dulu deh. Nih, nggak nyampe setengah jam. Ya, kita istirahat dulu. Nah, kita mulai lagi jam 11:30 ya. Oke, silakan boleh istirahat dulu. Mengurangi tingkat pusing itu. Silakan boleh ke toilet, boleh minum dulu, boleh nyemil sedikit. Jangan makan yang banyak ya. Nanti piringnya ditinggalin dulu. Oke, silakan. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Mudah-mudahan dalam kondisi yang lebih segar lagi. Ya. Maaf kalau disebut ya. Karena saya hobinya di kantor itu hari Rabu. Ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke kondisi. Ya, kondisi. Kita belajar dulu kondisi. Kestabilannya nanti ya. Ya, ini kondisi dan kestabilan ini sebenarnya berkaitan dengan proses penghitungan tadi ya. Ya. Ketika kondisinya semakin kecil, itu semakin stabil. Ya. Ketika kondisi bernilai besar, maka dia menjadi tidak stabil untuk bilangan-bilangan tertentu tentunya, atau bilangan yang menyebabkan kondisinya bernilai besar. Nah, sebelumnya kita lihat dulu apa itu kondisi. Jadi kondisi, ya ini adalah selisih fungsi. Ya ini sebenarnya ini bisa dikatakan error. Error dari fungsi, error relatif dari fungsi dibagi dengan error relatif dari argumennya. Oke, ya. Error relatif fungsi bisa ditulis begini ya. Fx dibagi fx star gitu. Estimasi dibagi fx nilai fungsi sesungguhnya. Walaupun ini boleh dibolak-balik ya. Ya bisa aja nih fx star semuanya karena fx kita nggak tahu. Misalnya. Oke ya. Kemudian ya error relatif dari argumen x dikurangi x star dibagi x. Ya, ini dinilai mutlak, dibuat nilai mutlak. Ya, sehingga jadi dianggap sebagai nilai maksimum kondisi ya. Oke. Nah, ketika x dan x star ini small, kecil, ya ini selisih antara argumen sesungguhnya dengan estimasinya kecil, maka persamaan ini
Ya, ini bisa kita ubah jadi, sebelumnya persamaan ini bisa kita ubah jadi ya fx min fx star gitu ya, dibagi ini ya x min x star ya. Oke, kemudian dikali ya, ini otomatis jadi x per fx. Oke ya, ini tentu mutlak ya. Oke ya. Nah, ini formula yang ini, ketika x min x star ini small, kecil, maka ini mendekati cacingnya agak salah, mendekati f aksen x. Oke, ini mendekati turunan. Kalau turunan kan limit ya h mendekati 0 ya, di mana h itu x min x star ya. Ya, kalau ini hanya kecil ya, bukan mendekati 0. Kecil, namanya kecil. Artinya semakin kecil errornya, tentu semakin dekat ke turunan. Oke, bisa diterima ya. Ya, sehingga formula ini bisa kita tulis, kita dekati, kita aproksimasi ya, dengan f aksen x dikali x dibagi fx. Ya. Dan ini adalah formula dari kondisi. Ya, kondisi. Ya, ini adalah kondisi dari suatu formula fx. Contoh biar enak, biar lebih paham lagi. Misalkan kita punya fungsi fx sama dengan akar x. Fx sama dengan akar x. Oke. Nah, turunannya bisa kita hitung sehingga kita bisa menghitung kondisinya. Maka didapatkan kondisinya sama dengan setengah. Oke, setengah. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Berapapun nilai x, kondisi dari fungsinya ini tetap setengah. Jadi dia sangat stabil. Sehingga kita bisa menggunakan formula ini untuk menghitung nilai fungsinya. Berapapun nilai x-nya. Berapapun nilai x-nya. Ya, ingat ya, ini dalam aritmatika terbatas ya. Ya, lagi-lagi kita masih dalam aritmatika terbatas ya. Oke, ini fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua, misalkan fx sama dengan 10 dibagi 1 min x kuadrat. Oke, kita hitung kondisinya dapat ini. Ya, ini kondisi fx. Nah, dari sini ya, yang bisa kita simpulkan, misalkan x-nya mendekati 0 atau x-nya besar, tidak ada masalah ya. Tapi ketika x kuadrat, ketika x kuadrat mendekati 1, ya, x kuadrat mendekati 1, maka ini mendekati 0 ya. 1 min x kuadrat mendekati 0. Oke, sehingga kondisinya menjadi besar sekali. Bilang besar sampai gitu ya. Ya, jadi kondisinya besar sekali. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya saat x kuadrat mendekati 1, kondisinya menjadi besar alias semakin tidak stabil. Oke? Ya, kondisinya menjadi besar sekali alias tidak stabil saat x-nya, x kuadratnya mendekati 1. Oke? Artinya kita harus menghindari formula ini ya saat menghitung nilai ini. Formula ini saat kita menghitung nilai fungsi di mana x kuadratnya mendekati 1. Ya, paham ya? Nah, contoh yang lebih real. Nah, contoh yang lebih real. Yang ini bisa dibaca ya. Contoh yang lebih real. Misalkan kita punya fungsi fx. Oh, ini lain lagi ya. Ini lain lagi.
Ya, ini bisa kita hitung. Ya, bisa kita hitung. Ya, jadi kita misalkan kita hitung saat X-nya misalnya ya 1,0001 atau X-nya sama dengan 0,0999. Ya, kita hitung dalam ya 3 angka signifikan misalnya, atau ini 5 angka signifikan. Kita bisa itu. Ya, kemudian kita bandingkan dengan kalkulator. Ya, 10 per 1 min X kuadrat. Oke, kita hitung. Fx sama dengan apa tadi? 10 dibagi 1 min X kuadrat gini. Ya, misalkan kita masukkan X-nya sama dengan 0,1 aja. Nah, udah tanggung 0,999. Kita hitung dengan 3 angka signifikan, ya. 3 angka signifikan. Maka kita hitung X kuadrat. Ini jadi 9,9931 ya. Maka saat kita menghitung X kuadrat dengan 3 angka signifikan, ya 9,99 dikuadratkan jadi 99 jadi sama dengan ya jadi kalau dengan 3 angka signifikan jadi 9 mendekati kan pembulatannya 9,98 kali 10 pangkat min 1 ya 10 pangkat. Oke. Kemudian ya 1 min X kuadrat, maka ini kita sesuaikan ya, ini 1 kali 10 pangkat 0 dikurangin ya, dibuat 10 pangkat 0,998 kali 10 pangkat 0 ya. Jadi sama dengan 0,002 ya kali 10 pangkat 0 ya, alias menjadi 2 kali 10 pangkat min 3. Oke ya, kemudian ya jadi 10 per 1 min X kuadrat ini jadi sama dengan 10 dibagi 2 dikali 10 pangkat min 3. Kita dapatkan jadi 5 kali 10 pangkat 3 ya. Oke ya, 5 kali 10 pangkat 3. Sekarang kita lihat, kalau kita hitung pakai kalkulator dengan angka yang bebas gitu ya, tidak dibatasi digitnya. Oke. 10 dibagi 1 min tadi berapa ini 9,99 kuadrat. Nah, dapat angkanya itu minus ya. Ini ada minus yang salah. Sepuluh dibagi 1 9,99
dikuadratkan. Nah, sama juga. Ya, sama. Hasilnya 5.000. 5.000. 5.002 alias 5. Ya, 5,002 kali 10,3 ya. Kecil. Ada salah di mana ya? Pembulatan. Pembulatan. Buat ini, buat bingung. Kalau doang kita nggak ada namanya. Iya, tahu. Ya, ini kebetulan seperti ini. Coba kalau angkanya mungkin dikecilin lagi, apa dibesarkan lagi mungkin saya. Kecil. Alias 2 dari 5.000 ya, 2 dari 5.000. Angka yang lebih benar dibandingkan ini ya. Ya. Oke, kira-kira seperti ini ya. Untuk contoh yang tadi. Yang kita bisa coba contoh yang lainnya. Nah, kemudian berikutnya ini contoh yang lain lagi. Ya, ini ada sebuah fungsi yang kondisinya bagus. Ya, kondisinya bagus. Ketika kondisinya bagus, kalau tergantung juga. Ketika nilai X-nya besar sekali. Kondisinya bagus. Ketika X-nya besar sekali, misalnya 10/4. Maka ya, ini X-nya 10/4. Ya, X dibagi akar. X plus 1 dikali akar X, ya, maka ini mendekati, ketika X-nya besar ya, ini mendekati X ya. Ya, karena satunya ini jadi tidak berarti. Ya, satunya menjadi tidak berarti. Sehingga kondisi dari fungsi ini mendekati setengah ketika X-nya besar gitu ya. Ketika X-nya besar, ini mendekati setengah. Semakin besar tentu semakin mendekati setengah. Ya, artinya kondisinya bagus ya. Ya, kondisinya bagus. Kemudian misalkan kita masukkan nilai X-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dengan 6 angka signifikan ya. 6 angka signifikan. Kita masukkan X-nya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita hitung. Ya, kita dapatkan nilai fungsinya sama dengan akar 1, 2, 3, 4, 6 dikurangi akar 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dihitung dapat. Ya, errornya 0,005. 0,00 error. Nilai fungsinya 0,005. Ya, kemudian ya, ketika dihitung secara aktual gitu ya, secara aktual dengan kalkulator yang kita batasi, ya, kecuali batasan di kalkulator itu sendiri, maka dapat hasilnya 0,0045 dan seterusnya. Alias ada error sekitar 10%. Ya, ingat ya, angka ini kecil, tapi ini kalau dituliskan jadi 5 kali 10 pangkat min 3. Ini jadi 4,5 kali 10 pangkat min 3. Ini ya, selisihnya ya. Ini kan 5 dengan 45. Jadi 0,5 per 5 ya, jadi 10% ya. Ya, jadi sekitar 10%. Ya. Error sekitar 10% itu lumayan besar. Nah, ini berarti ada sesuatu yang salah di dalamnya. Ya, makanya walaupun kondisinya bagus, tapi ternyata errornya masih besar. Ya, maka kita telusuri step by step penghitungannya. Ya, misalnya nilai X0 pertama kali X-nya ya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Seperti tadi kita ngitung ya. Cuman ini dikasih nama. Ya, X0, 1, 2, 3, 4.
Kemudian X1 sama dengan X0 plus 1. Nah, formulanya Fx ya akar X plus 1 dikurangi akar X. Gini ya formulanya ya. Ya. Sama kali kita itu X0-nya dulu, 1, 2, 3, 4, 5. Argumennya, tidak argumennya. Kemudian X1 sama dengan X0 plus 1. Ini ya. Baru dapat. Kemudian X2 sama dengan akar X1. Oke ya, akar X1. Di mana X1 sama dengan X0 plus 1. Jadi X2 sama dengan akar X0 plus 1 samanya gitu ya. Kemudian X3 sama dengan akar X0. Ini. Ya, X4 sama dengan X2 min X3. Dan ini sudah sama dengan nilai fungsinya. Gitu ya. Nah, misalkan kita ingin buat fungsi F3. Ya, di mana F3 ya, ini merupakan fungsi mendeskripsikan jawaban terakhir. Ya, depend on X3. Depend on X3. Ya. Jadi X3-nya kita ganti variabelnya jadi T. Ya. T. Oke. Jadi ini X3, depend on X3. Ini final function-nya ya. Jadi sama dengan F3T sama dengan ya X2 min T. Ya. X2 min T. Ya. Oke, X2 kita anggap sebagai konstanta saja. Kemudian kita cari, kita hitung kondisi yang kita dapatkan rumusnya T dibagi X2 min T. Oke ya. T dibagi X2 min T. Maka ya kondisi ini tidak stabil ketika ya T-nya mendekati X2 ya. Ketika T-nya mendekati X2 itu menjadi tidak stabil. Oke? Karena ketika T-nya mendekati X2 ya di mana X2 itu sama dengan akar X1 ya. Maka kondisinya akan menjadi besar sekali. Ya, kondisinya menjadi besar. Oke ya. Otomatis dia tidak stabil. Nah, makanya ketika T-nya mendekati X2 alias ya T-nya akar ini ya. Akar ini. Ya, akar ini. Ya. Maka kita harus sebaiknya mencari formula yang lain. Bagaimana mencari formulanya? Kita bisa cari, kita kalikan fungsinya, kita ubah persamaan. Ya, ini tadi kan fungsinya F sama dengan akar X plus 1 min akar X ya. Kita kalikan sekawannya. X plus 1 ditambah akar X. Sama ya, X plus 1 ditambah akar X. Oke. Ini jadi X plus 1 min X gitu ya, jadi tinggal 1. Oke. Nah, kita gunakan formula ini. Maka dengan formula ini kita dapatkan hasilnya ini. Dengan aritmatika terbatas pun dengan 6 angka signifikan ya, ini sampai 2 angka belakang 3 ya. Kalau 3 sih sama ya. Misalnya sampai ditambahkan misalnya. Ya. Jadi lebih ini ya. Ya, lebih apa? Hasilnya lebih presisi. Ya, misalnya angka signifikannya jangan 6. Ya, karena dengan 6 itu hanya sampai 2 angka belakang. 3 angka belakang. Oh, enggak. Karena ini enggak ada masalah ya, pembagian. Ya, maka ini menjadi lebih presisi dibandingkan metode atau algoritma sebelumnya. Ya. Oke, kira-kira ini. Ya, kira-kira ini maksud dari ya kondisi dan ketidakstabilan. Bisa jadi kondisinya baik, ternyata errornya besar, maka kita perlu mengecek kestabilan fungsinya, kestabilan formulanya. Kita lebih melihat formulanya. Oke, persamaan dari fungsinya ya. Oke, maka kita perlu mengecek kestabilan. Ternyata ada salah satu fungsi
di dalam apa namanya kestabilan tadi, proses penghitungan tadi, ya itu ada yang tidak stabil atau kondisinya buruk, ya, sehingga fungsinya dikatakan tidak stabil. Oke, materi kita sampai situ. Ya, materi kita sampai situ. Ya, ini untuk presensi. Kalian kerjakan ini untuk presensi. Ya. Presensi hari ini silakan kerjakan. Tapi tidak perlu dikumpulkan. Jadi untuk pekan ini saya kasih jeda, tidak ada PR. Kemarin PR-nya ada program, tapi yang komunikasi kecil. Oke, ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang tadi jika dibulatkan errornya kurang dari setengah bit terakhir, itu bitnya yang sudah di-round-kan atau yang sebelum di-round-kan ya, Pak? Yang sudah di terakhir menjelang dia mau dibulatkan, gitu. Bukan menjelang ya, apa ya? Ya, coba kita lihat slide ini ya. Ini ya. Jadi kalau misalkan kita ingin 1,036 gitu ya. Kita ingin membulatkan sampai 2 angka di belakang koma. Ya. Maka artinya sampai 2 angka belakang koma gitu ya. Maka artinya ya error maksimalnya itu adalah setengah dikali bit ini. Ya, ini bit yang ini kan 10 pangkat min 2 ya. Jadi 1/2 dikali 10 pangkat min 2. Gitu ya. Ini adalah error maksimumnya. Ya, error maksimumnya. Walaupun di sini nggak pakai sama dengan ya. Ya, ini kan bisa ya, bisa kalau pas ini belakangnya 5 gitu. Ya, 5 otomatis jadi ini ya setengah. Oke. Ya, walaupun dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah pun ya tetap ini setengah. Kira-kira gitu, ya? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Tanya. Oke, kalau tidak ada, ya ini pertemuan kelima ya, kita masih ada 2 pertemuan nanti. Ya, itu materi yang tadi saya kemarin, yang kemarin saya kirim ditambah ada 1 slide lagi, ya, yang masih materi sama, hanya metode yang berbeda. Ya, oke, materi kita tinggal. Oke, baik. Jangan lupa presensinya dikirim sebelum. Ya, jangan sampai terlambat. Karena saya perhatikan selalu ada saja yang terlambat. Ya, baik, hari ini saya cukupkan. Insyaallah kita ketemu lagi ke depan. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam.